Fantasi sedarah atau incest belakangan ini sangat-sangat menjadi isu hangat ya, karena memang setelah jadi sebuah fenomena di mana ada seorang kakak kandung yang berhubungan badan dengan adik kandungnya, sehingga adik kandungnya hamil dan anaknya, beritanya dikirim melalui paket, lalu disitulah terkuak kisahnya. Kita nggak akan bahas kisahnya, tapi kita akan fokus tentang beberapa aspek yang akan kita bahas. Di video ini, gue akan membahas dari berbagai sisi, psikologi, realita, media sosial, sampai ke pandangan Islam. Check it out. Oke, kalau kita lihat berdasarkan data-data yang terkumpul nih, ya anggaplah dari situs tertentu ya, memang tidak jarang sekali ya orang itu mencari sesuatu yang konteksnya ada kata-kata seradah. Oke, kita plesetkan aja ya. Menariknya, fenomena ini nggak hanya muncul di ranah private, tapi juga bahkan ke film, ke anime, sinetron, dan lain sebagainya. Kadang diselipkan kata saudara yang menimbulkan fantasi terlarang. Tapi kenapa hal tabu malah yang bikin orang semakin penasaran? Psikologi sepakat bahwa fantasi seksual, seaneh apapun itu bentuknya, bukan berarti mencerminkan keinginan dalam tindakan nyata. Fantasi itu adalah aktivitas otak, kadang muncul karena rasa ingin tahu, trauma, atau bahkan karena pengaruh budaya. Tapi yang bahaya adalah ketika seseorang itu menganggap fantasi ini sebagai pembenaran untuk bertindak. Di titik itu akan menjadi bahaya secara moral dan sosial. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang tertarik ke tema ini ya, yaitu incest ini sendiri. Pertama adalah larangan. Kalian tahu nggak, semakin manusia itu dilarang, maka secara otaknya itu akan semakin ada rasa penasaran atau ingin tahu. Kedua adalah trauma atau ikatan disfungsional di dalam keluarganya yang pernah terjadi. Tiga, media yang meromantisasikan incest seolah itu hal yang wajar. Kadang bisa juga berkaitan dengan masa kecil atau relasi keluarga yang tidak sehat. Tapi tetap, ini alasan bukan untuk membenarkan, tapi hanya untuk memahami. Hubungan incest itu ilegal di berbagai belahan dunia, termasuk salah satunya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Bukan cuma norma yang dilanggar, tapi juga sosial, biologis, dan emosional. Apa yang terjadi? Ya, resiko keturunan cacat, kemudian juga gangguan secara psikologis si pelaku, kemudian hancurnya struktur keluarga. Dan faktanya, hubungan ini sering terjadi karena ketidaksetaraan. Bukan soal cinta, tapi soal dominasi dan manipulasi. Banyak orang malu ya sekarang itu kalau misalkan nih terjadi di kepala teman-teman sekalian ada muncul ide seperti itu, maka tetap tenang, jangan panik. Mungkin saja teman-teman sedang berada di posisi yang mungkin sedang kecapean, lain sebagainya. Perlu diperhatikan, faktanya pikiran itu bukanlah dosa, tapi akan menjadi dosa jika pikiran itu teman-teman realisasikan. Dan kalau kamu atau teman-teman sekalian punya pintas mungkin perasaan seperti itu, maka yang pertama adalah jangan panik. Kedua, jangan menyalahkan diri sendiri terlalu berlebihan. Ketiga, jangan dilampiaskan. Keempat, coba cari bantuan profesional yang memungkinkan teman-teman bisa berdiskusi dengannya agar pikiran teman-teman menjadi lebih tenang. Oke, ini yang paling intinya teman-teman ya. Dalam Islam, hubungan incest ini adalah suatu perbuatan yang keji atau dosa besar sekali teman-teman ya, dan sudah pastinya haram secara mutlak. Bahkan mendekati zina saja kita sudah dilarang sebagai muslim, apalagi melakukan perbuatan yang haram dengan mahram lagi. Bahkan disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Islam mengejarkan kita bahwa pikiran lintas belum tentu berdosa, tapi kalau kita ikuti pikiran yang kotor itu bisa jadi masuk ke zina hati. Hati-hati, harus dijaga dengan ghodul basor atau menundukkan pandangan. Kesimpulannya teman-teman, pahamilah setiap orang pasti memiliki pikiran yang aneh-aneh ya, entah sedang imannya lemah atau lain sebagainya. Tapi pikiran itu tetap kita bisa kontrol, karena memang yang membuatnya menjadikan dosa adalah ketika pikiran kotor itu kita lakukan. Bagi muslim, menjaga pikiran itu menjadi suatu hal yang wajib kita lakukan, karena ternyata merupakan bagian dari ibadah. Video ini gua buat open-ended, so jika kamu punya pengalaman, pikiran, atau mau diskusi, silahkan share aja di kolom komentar ya.